Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan active engagement kalau misalnya kita belajar, itu adalah proses yang cukup kompleks, ya, karena itu mengkoneksikan atau menghubungkan antara siapa yang mengajar, kemudian bagaimana contoh-contoh ringkas dari materi tersebut, kemudian juga bahan-bahan kuliahnya tersebut seperti apa. Dan memang yang namanya engagement dalam belajar itu akan sangat terkait dengan siapa sih yang ngasih materi. Dalam artian berarti dosen. Kalau dosennya asik dalam menyampaikan materi, kalau dosennya misalnya bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswanya, tentu engagement-nya ini akan jadi semakin lebih kuat. Tetapi memang pengajar bukan satu-satunya aspek. Kalau misalnya dari sisi pengajar kalian tidak merasakan keasikan sendiri, maka berarti perlu hal lain, yaitu bagaimana caranya tugas-tugas ini bisa kalian selesaikan dengan waktu yang cukup ringkas, cukup padat gitu, dengan cara yang membuat kalian merasa nyaman. Nah, berikutnya tipsnya untuk belajar dengan cerdas, yaitu understand the study cycle. Selama belajar di rumah, kalian bangun tidur di kamar, kemudian nanti juga tidur di kamar, belajar di kamar, satu tempat, satu ruangan, selama kurang lebih 5 bulan melakukan apapun di situ, mungkin kalian sudah merasa bosan, sudah merasa pengen belajar di kafe, pengen ngumpul sama teman-teman. Ya kan? Pahami apakah selama 5 bulan berada di rumah, perputaran pola belajar kalian itu seperti apa. Kalian selama pandemi ini perlu mengetahui jam-jam berapa sih efektifnya waktu belajar kalian. Dan kalau tentang effective hour atau jam efektif ini, saya tidak bisa menjudgment ya, maksudnya mau kalian efektifnya jam 1 malam, 3 malam, it's okay, nggak masalah. Atau mungkin ada orang-orang yang efektif pas subuh. Ada orang-orang yang efektif ketika jam 10 pagi. Kalau ada yang efektif tengah malam sampai subuh, ya itu juga nggak masalah. Bukan masalah tentang jamnya, tapi lebih kepada seberapa tahu kamu terkait jam efektifmu untuk belajar. Efektif atau tidak ditentukan seperti apa. Efektif belajar itu adalah ketika kalian benar-benar bisa membaca atau kalian bisa mengerjakan tugas tanpa terganggu oleh apapun. Jadi bukan yang kemudian mengerjakan 5 menit, cek HP 15 menit, kerjain lagi 5 menit, kemudian scroll IG 15 menit. Itu nggak efektif. Tapi ketika kalian bisa melakukan sesuatu, mengerjakan tugas, membaca buku, memahami materi, tanpa terganggu oleh handphone atau terganggu oleh distraksi yang lain, itu adalah efektif hour kalian. So, kalau misalnya merasa bahwa study from home ini jam efektifnya itu malam hari pun, itu sudah nggak masalah. Completing book that you need. Jadi maksudnya adalah memang sangat amat diperlukan kemauan untuk membaca dan memahami materi di masa study from home ini. Sebenarnya ketika kalian kuliah pun, salah satu tugas mahasiswa juga adalah memang memahami materi secara mandiri. Kita tidak bisa hanya bergantung pada dosen. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pengajar. Itu pengajar hanyalah fasilitator saja. Selebihnya kalau memang kalian ingin mencari tahu, ingin memperdalam tentang materi tersebut, banyak-banyak membaca adalah kunci utama. Dan membacanya juga mungkin tidak hanya satu sumber dari yang diberikan pengajar, tapi kalian misalnya scroll ke internet, googling, baca jurnal, itu juga bisa dilakukan. Nah, completing book ini mungkin awal-awal merasa berat, apalagi kalau kalian terbiasa ketika melakukan di waktu luang, yang dipegang adalah handphone, kemudian membuka media sosial. Sekarang ketika istirahat, ada waktu luang, dibanding membuka handphone, coba, adakah buku di rak kalian yang belum dibaca sama sekali, atau belum pernah dibuka sama sekali? Nah, kalau misalnya masih ada, setelah ini handphonenya bisa diistirahatkan dulu, kalian coba buka buku tersebut. Baca 1 halaman, 2 halaman, is okay, nggak masalah, yang penting ada progres. Jadi ada hal berbeda yang dilakukan. Kenapa? Karena kita semasa kuliah online ini kan udah sering kali terpapar dengan yang namanya layar. Entah itu layar laptop ataupun gadget. Jadi kita sebenarnya butuh hal baru. Kita butuh situasi baru. Dan salah satunya adalah buku secara fisik. Kita bisa membaca buku apa yang kita miliki.
Dan itu salah satu cara kita juga untuk memahami sebenarnya studi cycle kita tuh seperti apa sih, perputaran belajar kita tuh yang enak itu seperti apa. Termasuk salah satunya adalah kalau ketika membaca buku kalian baru buka atau membaca paragraf pertama udah ngantuk, kalian perlu cari tahu cara gimana caranya supaya bisa bertahan sampai di halaman kelima misalnya. Ada beberapa orang yang ketika membaca buku supaya tidak mengantuk adalah sambil membuat catatan atau dia sambil mencoret-coret di buku. Nggak apa-apa, tapi yang penting kamu tahu caranya gimana supaya tidak mudah ngantuk ketika di awal membaca. Nah, tips berikutnya untuk studi smarter adalah spacing out is good. Bukan berarti ketika kalian belajar, kemudian harus terus-menerus menghadap laptop ataupun buku. Tapi memang justru ada jedanya, gitu. Karena beberapa penelitian menyebutkan ketika kalian sedang studying, sedang belajar, dan itu dilakukan secara termin tertentu, misalnya ya 45 menit belajar, kemudian 10 menit kalian keluar kamar, misalnya ambil kopi, ambil cemilan, kemudian juga misalnya ke kamar mandi, lalu kembali lagi. Itu justru lebih bisa efektif dibandingkan dengan kalian selama 1 jam full berada di ruangan tersebut. Jadi, spacing out, tetap ambil jarak, ambil jeda waktu di masa belajar kalian, di tengah-tengah belajar. Ya. Nah, hal yang penting adalah bagaimana kamu menggunakan masa ataupun waktu belajarmu itu. Bukan seberapa lama kamu belajar. Kalau misalnya lama waktunya kayak 2 jam, tapi ternyata kamu tetap nggak bisa paham apapun, berarti sebenarnya ada hal yang terlewat nih. Ada hal yang mungkin membuat pikiranmu lelah sampai akhirnya tidak bisa memahami materi tersebut. Mungkin butuh spacing out, butuh keluar dulu. Ya, beberapa metode yang bisa diterapkan juga misalnya dalam psikologi ada teknik Pomodoro. Kalau kalian nanti Maaf mau Mbak, cari tahu izin bisa. mengingatkan tinggal 5 menit Ya, lagi. Tinggal oke, 5 menit. sudah. Ya. Ya, sudah hampir selesai. Jadi ada teknik Pomodoro yang bisa kalian lakukan. Teknik Pomodoro itu adalah belajar 30 menit. Ini cuma 30 menit ya. Fokus tapi 30 menit itu nggak pegang handphone, nggak pegang apapun, nggak buka media sosial di laptop. Ya. Jadi kalian 30 menit belajar, kemudian keluar dulu 10 menit, baru 10 menit ini bisa ke kamar mandi, bisa ambil cemilan, bisa buka handphone. 10 menit selesai, 35 menit lagi belajar. Jadi ada terminnya begitu. Lalu ini, silence is not golden. Bukan berarti ruang belajar yang tenang, senyap, suci, sepi, itu adalah emas. Nggak semua orang bisa belajar dalam situasi yang sepi. Ada beberapa orang yang mungkin dia bisa belajar justru ketika ada musik, ada suara orang lalu lalang. Jadi ketika merasa bahwa, oh aku tipe orang yang kalau belajar itu rame itu nggak apa-apa, justru aku mencari itu. Maka lakukan. Know where you study best. Jadi tahu di mana sebenarnya kamu bisa belajar secara maksimal. Kalau merasa lebih nyaman belajar di depan TV, nggak apa-apa, lakukan itu. Tapi memang yang diperlukan adalah apakah betul-betul ketika belajar di depan TV itu kamu bisa mendapatkan materi yang berkualitas, bisa lebih memahami isi perkuliahan ataupun isi materi yang diberikan. Jadi memahami bahwa apakah kamu tipe orang yang suka situasi sepi atau suka situasi yang ramai. Lalu, nah ini yang seringkali mungkin kita lakukan, yaitu multitasking. Atau entah, beberapa orang menganggap bahwa multitasking adalah sesuatu hal yang sehari-hari mereka gitu, jadi sudah dekat dengan keseharian mereka. Padahal kalau dari penelitian psikologi juga ketika satu orang melakukan multitasking atau dia terbiasa dengan multitasking, maka dampaknya adalah di kualitas hasil tugasnya yang tidak terlalu maksimal. Multitasking bukan berarti baik sebenarnya, karena dengan melakukan satu hal berbarengan dalam satu waktu, itu justru membuat kita tidak fokus dan membuat kita lebih banyak teralih gitu pikirannya. Jadi malah bisa memberikan efek yang negatif. Kalau kalian selama ini merasa bisa multitasking, it's not good untuk
penyelesaian tugas sebenarnya ya. Lebih baik tadi dengan teknik Pomodoro misalnya. Fokus dulu 30 menit, kemudian melakukan hal yang lain, 30 menit fokus lagi. Lalu ini switch up your setting. Nah, kalau misalnya dibutuhkan perubahan setting ruangan sedikit, ya it's okay, nggak apa-apa. Dilakukan saja, asal nggak sampai menyulitkan keuangan ataupun sampai menyulitkan orang tua. Jadi dilakukan kalau memang butuh perubahan setting tempat tidur, atau misalnya butuh perubahan setting meja, itu nggak apa-apa dilakukan. Untuk studi ataupun masa pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi kalian. Nah, kemudian ada cara terakhir yang membuat kalian lebih bisa studi smarter, yaitu become a teacher. Maksudnya adalah, bukan berarti kalian harus pindah profesi jadi guru, bukan. Tapi dalam masa belajar, kalian tetap terkoneksi dengan teman-teman misalnya, kemudian mencoba untuk men-sharingkan materi yang kalian miliki dengan teman. Jadi belajarnya tuh nggak sendirian. Dengan mencoba menjelaskan materi yang kalian pahami, itu sebenarnya akan membantu kalian dalam melakukan pemahaman dan juga internalisasi materi. Bayangin kalau misalnya kalian mau menyampaikan sesuatu atau misalnya mau presentasi, kan mau nggak mau, malam sebelumnya belajar ya kan, bahkan harus memahami betul-betul kira-kira ini aspeknya apa, faktornya apa. Dan itulah yang menjadi titik poin ketika harus menjadi seorang guru atau berperan sebagai fasilitator untuk teman-temannya. Jadi dalam satu kelompok misalnya kalian bisa berbagi tugas ataupun sharing, berbagi peran, kemudian dalam satu waktu saling mengajari ataupun saling memfasilitasi. Atau misalnya kalian juga bisa membuat kuis sendiri lewat Kahoot atau misalnya kuis pakai Google Form yang paling mudah, atau kuis pakai tools atau alat yang lain. Dengan berusaha untuk berperan sebagai guru dan kalian mempelajari hal baru kemudian men-sharingkan pada orang lain, yakin deh sebenarnya akan banyak materi lagi yang kalian dapatkan. Justru dari mulai mempelajari, kemudian juga memahami apa yang sebenarnya mau disampaikan pada teman-teman, itu nanti bisa membuat kalian lebih paham dengan isi ataupun konten dari materi yang mau disampaikan. Ya, jadi ada beberapa tips tadi terkait dengan studi smarter. Oke, sudah selesai dan sekarang kita waktunya diskusi aja ya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Mbak Gita Aulia Nurani. Terima kasih atas pemaparan materinya. Ada beberapa poin yang mungkin bisa saya tangkap di sini. Itu yang pertama mengenai stres. Mungkin itu lebih cara bagaimana kita beradaptasi. Kita nggak boleh selamanya kita nyalahin keadaan. Kita hadapin apa yang ada. Karena manusia itu kan selalu beradaptasi, ya seleksi alam seperti itu. Jadi ini adalah hal yang mungkin nggak terduga oleh kita semua. Maka dari itu kita harus beradaptasi untuk mencegah stres itu, karena itu nggak terjadi di satu dua orang mungkin, ini banyak orang yang mengalami ini seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu cara belajar. Cara belajar sini mungkin banyak dari kita yang masih salah kaprah. Kita mungkin lebih mahasiswa di sini lebih mementingkan kuantitas dibanding kualitas. Benar tadi yang dikatakan multitasking itu sangat mungkin tuh dianggap oleh sebagian mahasiswa itu malah bagus gitu, tapi sebenarnya malah nggak fokus. Mungkin tangan kanannya tulis resume, tangan kirinya main medsos, kakinya bikin kopi, itu mungkin yang mengganggu fokus-fokus kita seperti itu. Ya mungkin di sini udah masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menanyakan hal-hal terkait materi tadi, boleh banget. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan kalau mau ada pertanyaan atau mau sharing, mau curhat juga boleh. Iya, tadi ngomongin multitasking itu saya beberapa kali juga ketemu dengan mahasiswa dan banyak yang merasa bangga sebagai multitasker gitu. Tapi ketika kemudian
kita ngobrol, kita konsultasi bareng, kemudian diminta untuk menguraikan lagi sebenarnya tugas-tugas apa sih yang sudah selesai, apa yang belum. Ternyata lebih banyak tugas yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Kalaupun sudah selesai biasanya itu karena mepet waktunya gitu. Jadi yang penting asal ngumpulin aja deh, soal kualitas nanti aja ya. Bener sih Mbak, saya merasakan hal seperti itu. Oh ya, jangan ngerasa tersindir nih. Tapi itu bener-bener, itu kayak apa ya, kayak hal yang wajar banget ya namanya mahasiswa. Dulu mungkin Mbak gitu juga nggak? Atau mungkin caranya beda gitu? Iya, iya. Saya dulu memang kalau waktu awal-awal jadi mahasiswa juga sempat merasa itu ya. Apalagi ketika tugasnya lagi banyak-banyaknya kan, praktikum lagi banyak. Jadi merasa bahwa menyelesaikan satu hal yang banyak dalam waktu yang bersamaan itu kayak udah jadi satu hal yang biasa. Cuman makin, apalagi kalau nanti sudah mau skripsi, ini udah mau tugas akhir, makin terasa bahwa ketika kita multitasking, kita semakin nggak paham sebenarnya dengan materi yang mau kita bawakan atau dengan materi yang sedang kita dalami. Dengan multitasking kita kayak minum air tuh cuma setengah. Jadi ausnya tuh nggak hilang gitu, tapi juga masih ada hal lain yang sebenarnya itu bisa kita minum tapi nggak bisa masuk. Gitu. Jadi kayak minum dalam satu gelas cuma setengah, gitu. Nggak puas rasanya. Gitu. Berarti Mbak menyadari hal ini mulai skripsi itu ya? Mulai nyusun Ya, skripsi itu baru mulai sadar. betul, dan apalagi waktu saya kuliah dulu kan nggak banyak nih yang mau sharing-sharing seperti ini ya. Jadi dulu ketika saya dan teman-teman kuliah pun juga modelnya yang udah dengan style masing-masing. Kalau zaman saya dulu nih ya waktu kuliah, dia belum lama-lama banget sih ya. Nah, cuman kita tuh masih sangat terkotak-kotakan dengan, oh aku tipe visual, aku tipe auditori, aku tipe kinestetis misalnya mode belajarnya. Mungkin kalian juga selama ini memahami hal itu misalnya tipe orang yang visual berarti belajarnya lewat video lebih banyak PowerPoint. Kalau yang tipe auditory misalnya lebih mudah memahami materi kalau sambil dengerin lagu atau dengerin podcast. Kalau yang tipe kinestetis biasanya model belajarnya dia harus sambil berada di satu tempat yang banyak orang. Dulu saya terkotak-kotakan dengan hal tersebut sehingga melupakan bahwa fokus pada satu hal itu adalah jauh lebih penting dibandingkan adanya 3 tipe tersebut. Justru udah mulai memahami itu ketika di skripsi. Jadi agak telat sih sebenarnya, telat banget dulu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah sedikit sharing juga ya, saya curhat malah nih sedikit. Baru mulai paham materi itu pas udah lulus. Jangan sampai nih kalian mengalami ya. Maksudnya mulai paham materi ketika udah lulus apa? Karena waktu itu lulus kemudian bekerja, banyak hal yang saya menemukan hal baru ketika bekerja ya kan. Bekerja itu kan beda banget realitanya ketika kita di kampus. Padahal sebenarnya materi-materi yang kita dapatkan di kampus itu bisa jadi modal dasar untuk kita mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Apalagi kalau jurusannya sejalan antara jurusan dengan bidang yang mau kita tekuni. Jadi Oh ya malah Mbak, baru ini ada yang ingin bertanya nih. boleh. Malah kita kasihkan ngobrol nih. Iya Mbak itu. Pina Priyanti, izin Oke. bertanya boleh Mbak? Mungkin Mbak Pina Priyanti boleh langsung ditanyakan pertanyaannya? Silakan Mbak Pina. Halo, Mbak Pina? Halo, belum terdengar. Mungkin kalau nggak terdengar Mbak Pina. Iya, saya juga nggak dengar suaranya. Mungkin bisa diketik aja lewat chat ketika mic-nya bermasalah.
Mungkin agak lama ini Mbak Vina, mungkin curahan hatinya banyak nih dipendam dari Maret gitu. Oke, tertahan 5 bulan ya. Oh iya, tertahan nih. Di sini baru bisa dicurhatin. Mbak, izin bertanya Mbak. Oke, boleh silakan Ivan Zaki. Mbak itu kan apa namanya, kan tipe orang ini kan ada yang introvert sama extrovert tadi ya. Mm-mm. Nah, sementara kan misalkan orang yang tipe-tipe kayak extrovert gitu kan, misalkan kayak bikin tugas dia lebih suka keluar atau yang suka yang rame-rame gitulah contohnya. Terus dia mungkin orang-orang yang extrovert mungkin tentunya kan kalau misalkan di tempat keramaian bikin tugas bareng-bareng ngumpul sama teman kan mungkin bagi dia itu kan eh, bisa dikatakan efektif atau dia apa ya suka lah gitu dengan cara yang seperti itu. Nah sementara dengan kondisi yang eh, COVID-19 sekarang kayak gini dituntut mau nggak mau suka nggak suka kan kita harus stay at home. Nah itu apakah eh, yang orang yang tipe extrovert yang seperti itu eh, akan menjadi masalah atau malah sebaliknya Mbak? Oke, Terima kasih Mbak. ya tipe ini ya ekstrovert. Beberapa juga dari hasil penelitian psikologi, kondisi pandemi yang membuat kita di rumah aja ini, antara tipe ekstrovert atau introvert, jelas yang lebih merasa nyaman adalah tipe introvert. Dia justru ngerasa asik tuh kan berada di rumah, bisa dekat dengan keluarga. Gimana kondisinya dengan si tipe ekstrovert sendiri? Tipe ekstrovert di awal-awal masa pandemi yang lalu melaporkan banyak sekali stres. Jadi merasa nggak nyaman dengan kondisi ini, merasa terkekang. Dan teman-teman mahasiswa sendiri mungkin juga ada yang sebagai tipe ekstrovert ya kan, apalagi yang terbiasa keluar, ketemu sama teman-teman, terus nongkrong, atau misalnya mengerjakan di kafe, terus ngobrol sama teman-teman. Tipe ekstrovert di masa-masa 2 minggu sampai 1 bulan awal itu perubahannya cukup besar dan memang jadi salah satu sumber stres. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian merasa sebagai tipe ekstrovert dan ingin belajar secara efektif atau mengurangi masa stresnya ini, itu sekarang kita sudah jamak ataupun umum sekali yang menggunakan model seperti Zoom, kemudian Google Meet, atau bahkan WhatsApp call, group gitu. Yang diperlukan oleh tipe-tipe orang ekstrovert di masa pandemi ini karena kita tidak mungkin keluar rumah, sebenarnya adalah menghadirkan situasi bersama dengan orang lain. Jadi kita kumpul sama teman-teman lewat online, itu sebenarnya juga sudah jadi sumber pelampiasan untuk para tipe ekstrovert ini. Kalau misalnya yang nggak bisa kumpul sama sekali, itu yang justru stresnya makin besar. Jadi memang tipe-tipe ekstrovert ini membutuhkan sosialisasi, kemudian menghadirkan teman-temannya di rumah lewat online. Ini bisa dilakukan untuk mengurangi stres dan juga mengefektifkan kembali model belajarnya. Itu walaupun nggak mungkin keluar rumah ya, karena sampai sekarang pun kita masih banyak terbatasi. Jadi salah satu caranya adalah menghadirkan vibes-nya, menghadirkan situasi, berkumpul sama teman-teman di rumah lewat online. Tapi yang jadi masalah adalah kalau teman-temannya nggak mau dihubungi lewat WhatsApp call group atau misalnya dihubungi lewat Zoom atau Google Meeting. Makanya memang selama pandemi ini kita tetap perlu, terutama untuk extrovert, yaitu aktif di organisasi ataupun aktif di komunitas. Kalau kita aktif di organisasi, kan masih bisa nih ada rapat online biasanya, rapat kerja, atau misalnya penyusunan proker, itu masih lewat online, semua masih ada. Yang dibutuhkan oleh orang ekstrovert adalah sebenarnya ini, ketemuan dan kumpul bareng sama teman-temannya itu secara online, walaupun nggak bisa secara offline. Dan memang penyesuaiannya cukup banyak. Itu ya, Ivan Saki. Ya, makasih Kak. Oke. Ini Mbak Vina setelah selesai memetik nih. Akibat dari pandemi ini ada beberapa orang yang mengalami perubahan emosi. Contohnya merasa insecure, merasa kesepian, merasa tidak berguna. Bagaimana cara kita membantu seseorang itu agar tidak merasa seperti itu? Karena untuk mengubah seseorang yang sedang mempunyai pikiran tersebut, itu agak sulit. Oke.
Oke, saya sempat terputus ya kayak tadi ya. Oh iya, Mbak. Oke, ya udah kembali lagi. Ya, Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Pinanya. oke. Gimana bisa minta tolong dibacakan karena terus tempat Ya, saya jadi hilang nih. akibat dari pandemi ini, ada beberapa orang yang mengalami perubahan emosi. Contohnya merasa insecure, merasa kesepian, merasa tidak berguna. Bagaimana cara kita membantu seorang itu agar tidak merasa seperti itu? Karena untuk mengubah seorang yang sedang mempunyai pikiran tersebut, itu agak sulit. Oke, ya. Pikiran-pikiran negatif jadi insecure, merasa rendah diri, kemudian juga dia merasa nggak produktif, itu dalam masa pandemi ini memang seringkali muncul, terutama untuk beberapa orang yang memang dia mudah sekali terkena stres. Perubahan situasi dan juga kondisi yang biasanya aktif di luar, kemudian juga di rumah aja bangun tidur sampai seharian di atas tempat tidur itu juga memicu stres. Apa yang perlu kita lakukan kalau punya atau mengetahui nih kenalan kita seperti itu? Maka yang pertama adalah keep in contact kepada mereka. Jadi kita tidak meninggalkan mereka juga karena sebenarnya dibutuhkan oleh tipe orang yang sedang merasa insecure ataupun sedang merasa tidak produktif, merasa negatif. Sebenarnya adalah ada komunikasi dan sosialisasi dengan teman-teman dekatnya. Apalagi kalau orang-orang terdekat kita yang mengalami ya, jadi kita tahu sahabat kita seperti itu, atau saudara kita sedang mengalami hal tersebut. Maka sebenarnya kita perlu sering-sering mengajak mereka bicara, ngobrol, tapi bukan ngobrol hal berat, bukan ngobrol tentang peningkatan pasien COVID hari ini berapa ya, makin stres nanti mereka ya. Tapi kita ngobrol hal ringan juga, terkait dengan hal yang mereka sukai. So, bisa misalnya diajak membuat list ataupun daftar. Nanti kalau ini udah membaik, kita mau kemana, kita tempat wisata apa yang mau didatangi. Salah satu caranya adalah dengan mengajak bicara ataupun ngobrol. Kemudian yang kedua, semisal kita menemui orang terdekat kita sedang berada dalam situasi yang insecure ataupun stres, kita bisa kok misalnya membantu dan mungkin kita juga bisa bareng-bareng ya membuat target ataupun tujuan yang spesifik. Seperti yang saya tadi bilang, kita nggak tahu masa pandemi ini berakhirnya kapan. Kan? Kita nggak bisa terus-terusan berharap bahwa oh sebulan lagi bakalan selesai, 2 bulan lagi bakalan selesai. Bahkan Menteri Pendidikan sendiri, Mendikbud sendiri kan menyebutkan bahwa untuk perguruan tinggi full berada belajarnya luring lagi, belajar di kampus lagi, itu kan 2021. Jadi mungkin selama 1 semester ke depan kita besok masih ada via online seperti ini. Nah, dengan model-model yang tetap berjalan dan kita tidak tahu selesainya kapan, maka orang-orang terdekat kita yang sedang merasa insecure perlu kita bantu untuk menyusun target ataupun tujuan yang lebih jelas. Tapi target atau tujuan yang lebih jelas ini misalnya terkait dengan pengembangan skill tertentu. Supaya apa? Supaya lebih semangat dalam dia menjalani hidup. Jadi dia punya target, misalnya dalam 3 bulan ke depan, aku pengen belajar tentang public speaking. Oh, 3 bulan ke depan aku mau belajar tentang software apa nih, Python misalnya. Atau misalnya mempelajari tentang satu kemampuan dasar tertentu lagi yang berbeda. Mempelajari hal baru itu buat beberapa orang bisa jadi salah satu refreshment, penyegaran. Karena ada hal yang membuat dia semangat untuk tahu tentang sesuatu hal yang baru. Dan sekarang masanya ketika kita sebanyak seminar online, banyak webinar online, untuk belajar tentang hal baru itu sumbernya banyak banget. Kalian pernah dengar udemy.com kan, atau mungkin kalian juga pernah mengunjungi ke sana. Mumpung masa pandemi nih banyak yang gratis di udemy.com, silahkan kalian ikutin, atau mungkin kalian juga join di sana. Ini saya ketik alamatnya ya. Udemy.com ini memunculkan banyak sekali course online ataupun pembelajaran online yang bisa kalian perdalam. Bahkan kalian yang bukan dari orang psikologi nih, mau belajar tentang konseling sebagai konselor, mau belajar coaching, itu pun bisa di situ. Dan itu ada yang bersertifikat, ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau misalnya mau pilih yang gratis pun itu juga sudah berkualitas. Nah, course online-nya itu pun kan modelnya tuh berkelanjutan. Jadi kita ada semangat, ada tujuan untuk mempelajari hal baru. Orang-orang yang sedang insecure, selain dia butuh ditemani, butuh dilampiaskan emosinya, dia juga butuh satu hal baru untuk mengalihkan rasa insecure-nya ke mempelajari ataupun memahami hal-hal yang sebelumnya belum pernah dia temui.
Jadi belajar course online baru, kemudian memperdalam hobi baru misalnya, itu juga bisa dilakukan. Begitu, Pina. Baik. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Silahkan. Apakah ada teman-teman? Mungkin Mbak Gita bisa nge-share rekomendasi buku yang bisa dibaca dan enak untuk dibaca di masa pandemi di rumah, yang tidak terlalu berat tapi tetap berbobot. Kira-kira soalnya saya juga baca buku waktu akhir-akhir ini gara-gara di rumah terus. Jadi banyak hal yang dipelajarin. Gitu. Ini ya, buku-buku yang enteng gitu ya maksudnya ya. Ya sama kok, saya juga sebenarnya juga kalau untuk buku untuk buku di masa pandemi ini juga biasanya lebih nyaman untuk hal-hal yang ringan tapi bisa membuat kita mendapatkan hal baru. Biasanya kalau yang saya baca memang terkait dengan self development ya, jadi untuk pengembangan diri ataupun motivasi. Tapi ini yang enteng sih dan bisa kalian baca. Termasuk bestseller juga sih yang kalau kalian pernah baca yang buku ini, Grit. Judulnya Grit, mungkin ada. Saduran itu merupakan terjemahan dari buku bahasa Inggris ya, tapi aplikatif banget itu di dalamnya, di Gramedia juga ada. Kemudian nah ini juga ada satu buku dari senior saya, kalau kalian mungkin pernah baca. Psikolog dari Jogja juga, selebgram juga dari namanya Mbak Analisa Widyaningrum, kalau beberapa dari kalian follow IG-nya ya. Nah, itu beliau kan juga dah menerbitkan buku. Saya suka banget bukunya. Wait. Judulnya yang lengkap itu adalah Personality Development. Ini juga ada. Personality Development, saya ketikkan dulu. Yang kedua nih Personality Development oleh Mbak Analisa Widyaningrum. Isinya jadi bagaimana supaya kita tetap bisa produktif, kita bisa memahami tentang diri, kelebihan-kelemahan diri di berbagai situasi ya sebenarnya. Tapi dari buku ini kita jadi tahu kalau semisal nih dalam waktu 5 bulan pandemi, kemudian merasa bahwa tidak ada hal apapun yang kita pelajari, itu sebenarnya amat sangat rugi. Karena kapan lagi 24 jam itu jadi full milik kita kan. Cuman masa sekarang ini waktunya. Begitu. Terima kasih, Mbak. Ya, silakan. Sama-sama. Oke. Baik, mungkin karena sesi tanya jawabnya telah habis, mungkin kita lanjut ke sesi penutupan dan foto bersama ya. Mungkin ini sekian acara dari webinar kali ini. Pada kali ini, terima kasih sekali pada narasumber telah memberitahu. Ya, mungkin ada hal-hal kecil yang terlewatkan oleh kita. Mungkin di masa pandemi ini kita banyak berubah perilaku, kita banyak melakukan hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya. Terima kasih banyak pada narasumber. Mungkin acara webinar kali ini cukup sekian. Karena kita telah buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Sudah menutup kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin, berdoa selesai.
sekian webinar kali ini. Mungkin kita foto bareng aja ya. Mungkin teman-teman bisa di-on kan kameranya biar rame nih. Bapak Jaka, mungkin bisa di-on kan Pak, biar ada dosen DPL-nya. Oke, baik. Tugas Pak Ya. Jakanya kata lagi ada kerjaan katanya. Oh, kerjaan. Oke. Ya. Baik, ya ini mungkin yang bagian sini aja ya, kita screenshot. Ya. Senyum dong. 1, 2, cheese. Ya. Baik, terima kasih telah mengikuti acara webinar kali ini. Banyak kurangnya dari panitia, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Gita Aulia Nurani. Mungkin hanya ini yang bisa kami fasilitasi. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih, kembali. Mbak. Terima kasih kembali. Sehat-sehat semuanya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih semua.